TikTok menjadi salah satu situs yang paling populer dikunjungi pada tahun 2021, mengalahkan YouTube dan Instagram. Video ini ditujukan untuk kamu yang sedang menggunakan atau berencana membuat akun TikTok. Untuk kamu yang tidak mau berpikir kritis, silakan skip video ini. Tapi untuk kamu yang masih penasaran ada apa di balik itu semua, stay tune ya. Tahun 2018, aplikasi bernama TikTok mulai naik daun, dan dalam sekejap, TikTok menjadi aplikasi yang sangat populer di kalangan remaja berkat review dan komentar para influencer terkenal. TikTok bisa diibaratkan seperti rabbit hole, yaitu ketika kita melihat satu konten, maka akan muncul konten serupa seakan tidak ada habisnya. Semakin lama kita menggunakan TikTok, semakin mengerikan konten yang kita temukan. Dalam waktu yang singkat, TikTok telah di-download sebanyak 3 miliar pengguna worldwide. Bermula pada tahun 2012, aplikasi bernama Vine yang menginspirasi TikTok diakuisisi oleh Twitter. Sayangnya, kebanyakan user saat itu lebih memilih Instagram, Facebook, ataupun YouTube. Sementara itu di Cina, muncul sebuah perusahaan startup yang bernama ByteDance yang didirikan oleh Zhang Yiming, sebuah perusahaan yang berafiliasi dengan pemerintah China. Lalu apa hubungannya antara TikTok, ByteDance, dan pemerintah Cina? Sebagai informasi, ByteDance adalah perusahaan yang mengembangkan artificial intelligence. ByteDance pernah membuat sebuah platform yang hanya diperuntukkan untuk pasar Cina sebagai bahan uji coba. Dan dalam sekejap, platform tersebut menjadi sangat populer dan telah di-download lebih dari 10 juta pengguna. Tapi ada satu masalah, yaitu semua konten yang tidak memiliki visi dan misi yang sama dengan pemerintah di Cina, maka akan dianggap ilegal. Oleh karenanya, setidaknya ada satu editor atau moderator dalam platform tersebut. Bisa kamu tebak siapa? Tahun 2016, Cina bertekad untuk mendominasi dunia teknologi mengalahkan Silicon Valley. Dan untuk menjalankan master plan mereka, hal pertama yang dilakukan adalah melalui teknologi, yaitu artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Seperti yang kita tahu, jika Cina memata-matai sebagian besar penduduknya yang berjumlah 1,4 miliar. Sudah bukan rahasia jika sosial media lain seperti Facebook dan Instagram juga melakukan hal yang sama, yaitu memata-matai penggunanya. Namun kami akui jika TikTok lebih mengerikan. Salah satu tujuan utama Cina adalah untuk memperluas influence atau pengaruh dan kekuasaan mereka secara perlahan di seluruh dunia. Dan jika Cina bisa memata-matai negara lain, otomatis mereka berhasil mengalahkan dominasi Amerika dalam hal teknologi dan ideologi. Lalu bagaimana cara Cina menjalankan master plan mereka? Yang pertama adalah membeli stok atau saham. Perusahaan teknologi yang dibiayai pemerintah Cina seperti ByteDance dan Tencent, mereka membeli saham sosial media terkenal seperti Reddit, Discord, dan Snapchat. Dengan begitu, mereka akan menjadi key role atau orang penting dalam pengambilan keputusan perusahaan. Tidak cukup sampai di situ, langkah selanjutnya adalah bagaimana mereka menciptakan aplikasi buatan sendiri yang mampu mengalahkan semua aplikasi populer di luar sana. Karena hanya dengan cara itu, mereka mampu mengontrol semua konten di platform tersebut. Singkat cerita, ByteDance membuat aplikasi bernama Douyin, atau bisa disebut sebagai TikTok versi Cina. Dan dalam jangka waktu 1 tahun, Douyin menjadi sangat populer di Cina terutama di kalangan remaja. Semua itu tentunya berkat bantuan dari artificial intelligence yang sebelumnya telah dikembangkan oleh ByteDance. Tahun 2018, setelah sukses di negara asal, TikTok memulai marketing campaign mereka di Amerika. TikTok juga merekrut selebriti dan influencer papan atas Amerika untuk memasarkan produk mereka. Bahkan mereka turut menggandeng Asosiasi Bola Basket Amerika atau NBA, National Basketball Association. Dan seperti yang kita tahu, selebriti secara serempak mulai memposting video-video dengan watermark TikTok di platform sosial media lainnya seperti Instagram dan YouTube Short. Karena masih dirasa belum cukup, ByteDance juga mengakuisisi perusahaan asal Cina yang menjadi kompetitor TikTok, yaitu Musical.ly, seharga $9 juta. Ada beberapa trik psikologis yang digunakan ByteDance untuk membuat remaja menjadi addicted atau kecanduan TikTok.
Pada dasarnya, TikTok menggunakan strategi video advertisement pada umumnya, 15 detik hingga 30 detik video, di mana para influencer akan membuat video sekreatif mungkin agar mudah dicerna oleh penonton. Jika video tersebut berhasil viral, maka sang kreator akan mendapatkan bonus puluhan hingga ratusan juta, di mana nantinya video itu akan dikopi oleh user lain yang melakukan hal serupa, lagi, dan lagi. Contoh yang paling mudah adalah dance viral, di mana banyak orang yang melakukan hal serupa berulang kali, sehingga membuat orang lain menjadi penasaran kemudian ikut mencobanya. Hal ini akan terus berulang hingga membuat orang lain menjadi penasaran dan ikut mencobanya. Tentu saja tidak semua video TikTok membuat candu, and that's the point. Itulah poin utamanya. Karena salah satu teknik atau key engineering yang digunakan TikTok adalah intermittent reinforcement. Intermittent reinforcement adalah hadiah atau reward yang tidak selalu diberikan untuk setiap kejadian atau perilaku yang layak diberi hadiah. Contoh yang paling mudah adalah gambling, di mana kita tidak selalu menang namun akan selalu penasaran dan ingin mencobanya kembali dengan rasa antusias yang lebih tinggi hingga menjadi sebuah candu. Begitupun dengan TikTok. Kreator diharuskan untuk membuat video semenarik mungkin yang memungkinkan pengguna untuk stay sebelum melakukan swipe ke video selanjutnya. Para peneliti menyadari akan hal ini karena sebagian besar Gen Z tergila-gila dengan TikTok. Semua tombol yang ada di sosial media, termasuk Facebook, Instagram, YouTube, telah didesain sedemikian rupa untuk memudahkan dan memungkinkan pengguna agar merasa nyaman menghabiskan waktu berjam-jam menggunakan sosial media tersebut. Seperti halnya sosial media lainnya, TikTok mengkoleksi semua data kita seperti lokasi, ID perangkat, pesan yang dikirimkan, termasuk kontak yang terhubung dengan aplikasi lain seperti WhatsApp, Instagram, dan Telegram. Dan yang paling mengerikan adalah, dengan semua data yang mereka miliki, TikTok lebih memahami pengguna dibandingkan pengguna itu sendiri. Tentunya tidak salah jika kita berpikiran bahwa aplikasi ini dapat mengarahkan pengguna sesuai dengan keinginan empunya. Siapakah dia? Pernahkah kamu bertanya-tanya siapakah yang membuat dan mengendalikan algoritma TikTok? Jawabannya tidak lain dan tidak bukan adalah kita semua tentu sudah tahu. Lalu apa tujuan dari algoritma tersebut? Well, pernahkah kamu coba membandingkan konten TikTok untuk negara asalnya, yaitu China, dengan konten TikTok untuk pengguna global? TikTok di Cina lebih menonjolkan sebuah traditional value seperti video tentang kerja keras seorang ayah untuk keluarganya atau tentang pencapaian seorang murid yang menjadi juara, di mana konten seperti itulah yang bisa menginspirasi generasi muda menjadi lebih maju dan cerdas, juga mengajarkan generasi muda untuk bisa berpikir kritis. Namun sebaliknya, TikTok global lebih menonjolkan video tentang komunitas LGBT dengan rambut pelangi mereka, atau seorang remaja yang melakukan dance viral demi mendapatkan FYP. Bahkan menjadi media promosi untuk akun prostitusi. Karena itulah salah satu tujuan TikTok di luar Cina. Mereka memberikan reward untuk orang yang mau melakukan hal bodoh, untuk menginspirasi generasi muda melakukan hal bodoh juga. Dan apa yang sedang kami sampaikan melalui video ini bukanlah hal yang berlebihan. That's why the TikTok thing was a big deal, because it was a social media platform we didn't create. So it's like, oh shit, we don't want some other country's tech influencing us. Because apparently, like, in China, the way that the algorithm works, it doesn't reward people doing stupid dances and, like, playing with their dog. The algorithm is rewarding things that they want to see their youth do. So people doing cool engineering shit, people doing cool science shit. But if you're China and you wanted to disrupt another country, wouldn't you reward the dumbest possible shit on that app? Twerking. People doing stupid dances. You want the next level of youth to go, I can be famous doing something that's truly worthless to society. Jika kita lihat secara jeli, maka terlihat jelas perbedaan konten yang kami maksud, dan tentunya sangat sesuai dengan statement dari pemimpin Cina, Xi Jinping. TikTok dan sosial media lainnya telah bertransformasi menjadi sebuah doping yang membuat remaja menjadi candu. Dan tidak jarang banyak remaja yang akhirnya melakukan self-judging dan merasa bahwa mereka memiliki kesehatan mental setelah melihat konten-konten di sosial media.
Sebuah penelitian mengungkapkan, jika pengguna di bawah umur 15 tahun mendaftar TikTok dan melakukan pencarian kata ataupun topik dewasa, maka timeline pengguna akan dibombardir dengan konten yang tidak sepantasnya untuk pengguna di bawah umur. Dan sudah bukan rahasia, jika dengan algoritma yang ada, TikTok dapat dengan mudah mengatur konten yang akan ditayangkan untuk setiap audiens, bahkan negara. TikTok juga menghapus semua konten yang berhubungan dengan kasus Muslim Uighur. Jadi, tidak heran jika India memblokir TikTok dan 223 aplikasi buatan Cina lainnya, karena dianggap mengancam keamanan dan kedaulatan negara, serta merusak masa depan bangsa. Jadi apa pendapatmu tentang TikTok? Tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe jika video ini bermanfaat, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.